Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelumnya kami dari kelompok 3 mata kuliah pembangunan kawasan perbatasan dengan dosen pengampu Mutara Karisma Adri, di mana kami akan melakukan penelitian terkait kawasan perbatasan di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, dan kilometer 26 Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara. Jadi anggota kelompok 3 sendiri beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Didi Nur Rahman dengan NIM 08191015. Yang kedua adalah Dwi Alia Aprilianti dengan NIM 08191021. Yang ketiga adalah Fadisa Azhara dengan NIM 08191026. Yang keempat adalah Rahmat Ramadhani dengan NIM 08191056. Dan yang terakhir adalah Sela Cahyati dengan NIM 08191075. Selanjutnya adalah latar belakang, di mana pada latar belakang sendiri pengembangan kawasan perbatasan itu dilakukan dengan mengkombinasikan kedua pendekatan untuk kedua unit agar saling mengisi atau saling melengkapi, di mana pada unit kabupaten atau kota perbatasan ditujukan terhadap pengembangan ekonomi yang di dalamnya terdiri dari wilayah yang luas serta borderless dengan orientasi menjadi pusat pertumbuhan suatu wilayah sekitarnya, sehingga diutamakan pada 26 PKSN, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional, ya, di mana pada salah satu kawasan perbatasan di Indonesia itu merupakan kawasan perbatasan Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, dan kilometer 26 Kelurahan Karangjoang, Kota Balikpapan, di mana pada kedua kawasan ini itu memiliki berbagai macam aktivitas pergerakan masyarakat yang dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Samboja dan Kota Balikpapan, yang dimana melalui berbagai aktivitas tersebut didapatkan suatu permasalahan yang terjadi pada kawasan tersebut, di mana dalam terjadi permasalahan tersebut dibutuhkan solusi yang tepat sehingga pada kawasan tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sekitarnya, di mana secara umum untuk kegiatan ini berdasarkan RPJM Nasional tahun 2010-2014. Adapun pada rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana kondisi kawasan-kawasan perbatasan antara kedua kawasan. Yang kedua adalah bagaimana karakteristik kawasan tersebut. Yang ketiga adalah permasalahan yang terjadi pada kawasan tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana rekomendasi penyelesaian yang tepat dan dapat digunakan terhadap kedua kawasan. Lalu untuk tujuannya adalah di mana mengetahui kondisi kawasan, mengetahui karakteristik kawasan, mengetahui permasalahan yang terjadi, serta membuat rekomendasi penyelesaian, yang dimana untuk rekomendasi tersebut dapat digunakan secara tepat pada permasalahan yang terjadi. Adapun ruang lingkup objek penelitian yang kami lakukan, di mana itu terjadi pada kawasan perbatasan Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, dan kilometer 26 Kelurahan Karangjoang. Ruang lingkup tersebut hanya pada variabel berkaitan dengan kondisi kawasan, karakteristik kawasan, permasalahan kawasan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan kawasan. Adapun tujuan pustaka yang kami gunakan secara umum, yang dimana pertama adalah kawasan perbatasan, di mana kawasan perbatasan merupakan pertemuan dua daerah yang berbeda otoritas administratifnya, yaitu perbatasan antara provinsi atau bahkan negara yang masing-masing punya kewenangan mengatur daerahnya sendiri sesuai yang dimiliki berdasarkan kebutuhan nyata bagi masyarakat yang diatur oleh masing-masing pihak, di mana pada pertemuan dua daerah di sini yaitu adalah kawasan Kecamatan Samboja dan Kecamatan Balikpapan Timur, yaitu Karangjoang. Kemudian pada konsep pengembangan kawasan perbatasan itu terdapat 3, di mana pengembangan tersebut berbasis infrastruktur, yang kedua adalah berbasis investasi, dan ketiga adalah berbasis kebijakan, di mana pada pengembangan wilayah kawasan perbatasan berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian, sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah tingkatan taraf hidup masyarakat melalui pendapatan per kapita, sedangkan pada pendapat wilayah digambarkan. Gambaran umum kawasan perbatasan, yang pertama pada aspek kependudukan. Pada kawasan perbatasan sendiri mengenai aspek kependudukan terdiri atas beberapa aspek, yakni penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk berdasarkan mata pencaharian, dan juga penduduk berdasarkan suku. Untuk kependudukan sendiri itu berpengaruh terhadap kegiatan pergerakan di kawasan perbatasan, terutama pada Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, dan juga kilometer 26 Kelurahan Karangjoang. Yang pertama, terkait penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya, pada kilometer 26, Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, untuk tingkat pendidikannya didominasi oleh tingkat pendidikan SMA atau SMK dengan banyak
7.854 jiwa, dan juga pada wilayah Kelurahan Karya Merdeka di Kecamatan Samboja didominasi oleh tingkat pendidikan SMA dan SMK juga sebanyak 1.747 jiwa. Selanjutnya, penduduk berdasarkan mata pencaharian pada kilometer 26 Kelurahan Karangjuang, Kecamatan Balikpapan Utara didominasi oleh penduduk bermata pencaharian belum atau tidak bekerja, di mana pada mata pencaharian yang belum dan tidak bekerja ini diisi oleh seperti pelajar, mahasiswa, juga beberapa penduduk yang di sana yang belum memiliki pekerjaan. Selanjutnya, pada Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja sendiri juga didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian belum atau tidak bekerja, di mana terdiri atas penduduk yang masih bersekolah sebagai pelajar, juga mahasiswa ataupun para lulusan yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, gambaran umum penduduk berdasarkan daerah asal atau suku berdasarkan hasil observasi pada kawasan perbatasan. Penduduk yang berada di kawasan perbatasan Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, dan juga kilometer 26 Kelurahan Karangjuang mayoritas berasal dari suku Jawa, Banjar, Bugis yang masing-masing itu berada dari Pulau Jawa, dari Banjarmasin, dan juga dari Sulawesi. Itu gambaran umum sarana. Yang pertama yaitu pemerintahan dan pelayanan umum, di mana pada Kecamatan Samboja memiliki pusat pemerintahan terletak pada Kelurahan Kampung Lama, dan juga Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja hanya terdapat kantor kelurahan seperti kantor Kelurahan Merdeka, serta beberapa pendukung seperti RT sebanyak 27 unit. Sedangkan pada Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Timur juga mengalami hal yang sama, yaitu hanya tersedia kantor kelurahan perbatasan yang pada berorientasi kepada Balikpapan, terutama pusat pemerintahannya yang letaknya berada di Kecamatan Balikpapan Kota dan juga Balikpapan Selatan, sehingga menyebabkan sulitnya menjangkau aksesibilitas terhadap pelayanan umum. Selain itu, terdapat juga beberapa pendukung seperti RT sebanyak 61 unit. Kemudian ada sarana pendidikan, di mana pada kawasan perbatasan di kedua wilayah tersebut terdapat 10 TK swasta, 16 SD negeri, dan 3 SD swasta, 3 SMP swasta, 1 SMA negeri, dan 1 SMA swasta, dan juga 3 SMK swasta. Kemudian pada sarana kesehatan sendiri, pada kedua kawasan tersebut tidak memiliki rumah sakit, sehingga harus menuju pusat kota Balikpapan terlebih dahulu. Adapun juga sarana yang tersedia pada kedua wilayah tersebut adalah 1 puskesmas, 1 pembantu, dan 2 apotik, 3 praktik dokter, 9 bidan, dan posyandu sesuai jumlah RT, yaitu Karangjoang 57 unit dan Karya Merdeka sebanyak 27 unit. Kemudian pada sarana peribadatan terdapat masjid sebanyak 24 unit dan 30 unit pada Kelurahan Karangjoang, dan juga sebanyak 7 masjid dan 13 musola pada Kelurahan Karya Merdeka. Kemudian untuk gereja sendiri hanya terdapat pada Kelurahan Karangjoang berupa gereja Protestan sebanyak 4 unit dan juga Katolik sebanyak 1 unit. Sarana perdagangan dan jasa, di mana pada kedua wilayah tersebut memiliki jumlah kedai makan sebanyak 240 unit dan toko sebanyak 53 unit pada Kelurahan Karangjoang, dan 29 unit serta toko 21 unit pada Kelurahan Karya Merdeka Samboja. Selain itu terdapat pasar semi permanen dan pasar semi permanen juga. Kemudian sarana yang selanjutnya yaitu rekreasi, di mana terdapat penangkaran beruang madu dan juga rekreasi Lamen Etem yang menuju kota Balikpapan yang letaknya berada di kilometer 28. Gambaran umum prasarana selanjutnya yang pertama yaitu jaringan jalan, di mana sistem jaringan jalan primer dengan fungsi jalan sebagai jalan arteri primer yang menghubungkan kota Balikpapan dan juga Samarinda. Status jalan yang dimiliki oleh kawasan perbatas ini adalah jalan nasional dengan kelas jalan termasuk pada spesifikasi kelompok jalan bebas hambatan. Kemudian untuk prasarana jaringan air bersih, gambaran umumnya itu bergantung pada sungai dan juga sumur untuk kebutuhan sehari-hari, dan mereka ada yang menggunakan air tanah seperti melalui pengeboran, dan terdapat pula yang masih mengandalkan air hujan. Hanya di beberapa wilayah saja yang hanya menggunakan PDAM. Kemudian yang selanjutnya itu prasarana jaringan persampahan, di mana jaringan persampahan pada kawasan perbatasan Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja dan juga kilometer 26 Kelurahan Karangjoang memiliki kondisi tempat sampah yang disediakan dikumpulkan di tempat pembuangan sementara di sekitar lingkungan. Kemudian prasarana selanjutnya yaitu jaringan drainase, di mana kondisi drainasenya sendiri yang di dalamnya terdapat gorong-gorong berdasarkan peletakannya termasuk drainase bawah tanah, sehingga mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah.
Selanjutnya yaitu gambaran umum mengenai utilitas umum. Yang pertama yaitu jaringan listrik, di mana jaringan listrik yang berada di kawasan perbatasan tersebut teraliri listrik oleh PLN untuk setiap keluarga dengan penggunaan listrik sebanyak 743 pada kawasan tersebut. Kemudian untuk jaringan telekomunikasi sendiri, kekuatan sinyal telepon seluler pada kawasan tergolong sangat kuat karena terdiri dari 26 BTS menara telepon seluler. Kemudian untuk jaringan transportasinya sendiri, berdasarkan jenis atau moda kendaraan, sistem jaringan transportasi dapat dibagi atas transportasi darat, laut, dan juga udara. Kawasan perbatasan ini memiliki jaringan transportasi darat berupa jalan raya. Kemudian untuk jaringan penerangan jalan utama, jaringan penerangan jalan utama ini memiliki keberadaan yang menyatu dengan tiang listrik di setiap 10 meter pada bahu jalan bagian jalur kanan dan kiri. Namun ada beberapa yang telah tidak berfungsi dan juga mengalami perbaikan sehingga waktu malam hari rentan terjadi kecelakaan pada kawasan tersebut. Selanjutnya, sarana angkutan umum untuk pergerakan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan ini yaitu berupa bus sebagai angkutan umum yang menghubungkan kedua wilayah kawasan perbatasan. Selanjutnya, pergerakan masyarakat keluar dan ke dalam wilayah Kota Balikpapan pada kawasan perbatasan terdekat adalah pergerakan dengan arah pintu keluar jalan tol pertama yang berada di Kecamatan Samboja, Kilo 38. Interaksi yang terjadi pada kawasan perbatasan tersebut yaitu interaksi antar moda transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Samboja menuju ke dalam wilayah Kota Balikpapan, namun jarang terjadi pada kegiatan sebaliknya. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terdapat lahan pertanian berupa perkebunan yang menjadi sektor utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Perkebunan yang berada di kawasan perbatasan tersebut dapat dilihat pada sepanjang koridor jalan menuju Kota Balikpapan. Sebaliknya, di sepanjang koridor jalan menuju Kecamatan Samboja didominasi oleh perdagangan dan jasa, karena fungsi jalan sebagai arteri primer yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Selain itu, di beberapa titik kedua wilayah tersebut terdapat pasar kaget untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah pergerakan masyarakat perbatasan dalam mencapai fasilitas pendidikan telah memiliki berbagai jenis fasilitas pendidikan, yaitu berupa TK, SD, dan SMP. Adapun untuk fasilitas pendidikan berupa SMA, terdapat pada kawasan perbatasan di Kelurahan Karangjuang, yaitu SMA 9 Balikpapan. Sehingga untuk masyarakat perbatasan pada Kecamatan Samboja harus melalui Kota Balikpapan. Adapun fasilitas pendidikan berupa universitas, perguruan tinggi, dan sebagainya yang terdekat dengan kawasan perbatasan yaitu Institut Teknologi Kalimantan, STT Migas, serta Universitas Balikpapan, dan lainnya. Selanjutnya, untuk pergerakan masyarakat perbatasan dalam mencapai fasilitas kesehatan terdekat, ini masih cukup sulit dikarenakan pada kawasan perbatasan di Kecamatan Samboja hanya memiliki fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan memiliki batas waktu pelayanan hanya hingga siang hari saja. Adapun kawasan perbatasan pada Kelurahan Karangjuang ini juga memiliki fasilitas kesehatan berupa puskesmas, sehingga apabila masyarakat pada kawasan perbatasan tersebut memerlukan fasilitas kesehatan dengan pelayanan yang lengkap, yaitu berupa rumah sakit, masih sulit untuk dijangkau oleh masyarakat perbatasan dikarenakan jarak rumah sakit cukup jauh dari kawasan perbatasan. Selanjutnya adalah pengurusan administrasi pemerintah. Adapun pergerakan masyarakat perbatasan dalam pengurusan administrasi pemerintahan pada kawasan perbatasan Kelurahan Karyamardika Kecamatan Samboja dan kilometer 26 Kelurahan Karangjuang ini lebih disulitkan pada Kecamatan Samboja, dikarenakan memiliki pengurusan administrasi yang diatur oleh pemerintah pusat daerah, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun pada Kecamatan Samboja juga mulai dipusatkan kepada Kelurahan Kampung Lama. Berikut merupakan gambar dari kantor Bupati Kutai Kartanegara, kantor Kelurahan Karyamardika, kantor Kelurahan Karangjuang, dan kantor Kelurahan Kampung Lama.
Kesimpulan yang didapat dari pembahasan sebelumnya yaitu kawasan perbatasan merupakan pertemuan dua daerah yang berbeda, baik otoritas administratifnya yaitu perbatasan antara provinsi atau bahkan negara yang masing-masingnya mempunyai kewenangan yang mengatur daerahnya sendiri, sesuai dengan yang dimiliki berdasarkan atas kebutuhan nyata bagi masyarakat yang diatur oleh masing-masing pihak. Pada kawasan perbatasan, khususnya pada Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja, dan juga kilometer 26, Kelurahan Karangjuang memiliki berbagai macam pergerakan masyarakat. Dalam berbagai macam aktivitasnya, antara lain pergerakan masyarakat menuju keluar dan juga ke dalam kawasan perbatasan, pergerakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pergerakan dalam pengurusan administrasi pemerintahan, juga pergerakan dalam mencapai fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun, terdapat beberapa permasalahan pada setiap macam pergerakan masyarakat di kawasan perbatasan, sehingga diperlukan sebuah solusi yang tepat untuk dapat mengatasinya. Lalu, untuk sarannya, berdasarkan hasil pembahasan dan juga analisis yang telah dilakukan, maka saran yang didapatkan itu ada dua. Yang pertama, meningkatkan kualitas dari fasilitas di kawasan perbatasan, Kelurahan Karya Merdeka dan juga kilometer 26 Karangjoang, terutama pada fasilitas yang masih belum terpenuhi. Lalu yang kedua, meningkatkan kerjasama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada pada kawasan perbatasan Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja dan juga kilometer 26 Kelurahan Karangjoang serta dalam rangka mengembangkan kawasan perbatasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.